Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi, ya. Kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris menyebut, peluang Peggy Setiawan untuk kembali jadi tersangka masih terbuka, meski telah dinyatakan bebas. Namun, pernyataan Hotman itu dibantah oleh kuasa hukum Peggy yang menyebut kliennya tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Peggy telah dinyatakan bebas dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun, pengacara kondang sekaligus kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris menyebut, Peggy bisa saja ditahan Polda Jawa Barat. Pasalnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara pembunuhan Vina dan Eki, melainkan hanya bebas dari perkara pra-peradilan terkait kasus tersangka. Lantas seperti apakah respon kuasa hukum Peggy atas pernyataan Hotman Paris? Ya, menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klien kami Peggy Setiawan bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan pra-peradilan nomor 10/Pit/Pra/2024 PN Bandung. Jadi begini, di dalam amar putusan pra-peradilan Peggy Setiawan ini, pada angka 5 itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Nah, jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci, ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami tidak dapat ditersangkakan lagi karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh termohon ya, dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat, ini nanti dinyatakan tidak sah. Sudah karena permohonan yang kami mohonkan, kami ajukan di pra-peradilan itu secara keseluruhan diterima, tidak satupun yang tidak diterima. Nah, kalau hakim sudah mengatakan bahwa ini salah tangkap, ini bukan orang yang mau ditangkap, terus masa kita menafsirkan yang lain lagi bahwa bisa ditangkap lagi kalau ada bukti baru? Satu-satunya yang bisa membuat Peggy Setiawan bisa jadi tersangka lagi hanya kamera CCTV. Ketika di CCTV itu melihat bahwa begitu kejadian ada Peggy Setiawan di situ sedang memegang samurai, terus menusuk Vina maupun Eki, itu sudah nggak bisa, siapapun nggak bisa melawan itu lagi. Putusan pra-peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum, ya. Sehingga putusan pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5, ya.
ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap. Itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ya, yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil ya yang tidak ditempuh atau hanya baru formilnya saja, belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang pra peradilan itu memeriksa terkait dengan formil bagaimana penetapan tersangka. Sebelum kami pra peradilan, kami itu sudah datang ke komisi yudisial. Kami minta untuk mengawasi jalannya perkara pra peradilan ini. Sebelum kami pra peradilan, kami sudah ke Mahkamah Agung, kami sudah ke Menko Polhukam, bahkan kami sudah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami datangi, DPR RI kami datangi, Kompolnas kami datangi. Kami minta untuk ini kawal ini. Bahkan kami minta kepada Bapak Presiden dan Presiden terpilih yang mulia Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kami minta untuk kawal ini kasus ini. Jadi pengawalan yang begitu ketat dari semua elemen masyarakat Indonesia terhadap jalannya sidang pra peradilan ini. Dan Hakim Eman Sulaiman ini sudah memutuskan dengan seadil-adilnya. Dengan tidak peduli mau ada intimidasi, tekanan-tekanan dari pihak lain, dia tidak peduli. Dia putuskan dengan seadil-adilnya. Kalau soal hakim yang mau dilaporkan oleh teman-teman pengacara, saya mau sampaikan bahwa sudahlah, janganlah membuat blunder lagi. Kasus Vina ini sudah bikin pusing kita, udah kayak benang kusut. Jangan lagi bikin masalah yang baru. Nanti hati-hati loh, bisa terbalik loh senjata makan tuan. Lalu nanti Hakim Eman Sulaiman nanti lapor kalian. Saya sudah bilang tadi bahwa sebelum kami sidang pra peradilan kami sudah ke komisi yudisial dan minta untuk mengawasi. Dan saya yakin bahwa mereka mengawasi dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam running text itu di TV itu saya baca hakim, pokoknya komisi yudisial akan mengawasi sidang pra peradilan Peggy Setiawan ini secara ketat. Artinya bahwa komisi yudisial tidak main-main. Nah, lalu apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan ini? Kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara ya, kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Nah, kemudian kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik ya, telah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Peggy Setiawan ini telah kecuali silakan penyidik kalau mau membuka lagi ya, atau melanjutkan perkara kasus Vina Eki ini, silakan telusuri dari nol, silakan usut lagi, selidiki dari nol ya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon atas nama 8 terpidana itu. Di antaranya adalah 6 handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama 8 terpidana itu belum pernah dibuka. Isi percakapan, riwayat percakapan atau media sosialnya di 8 handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV. Kesaksian Dodi Irwanto dan Gunggun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah, itu kan ada kejanggalan, sehingga penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Vina Eki ini, cobalah buka CCTV, cobalah buka handphone yang sudah disita, yang sudah memiliki barang bukti.
silakan aja Anda laporkan. Tapi suatu saat ketika ini menjadi masalah, kami pun juga akan siap untuk berhadapan. Kan ini akan sangat ngaco ini. Iya kan? Jadi ini selalu dibesar-besarkan. Ini yang menurut hemat saya, jangan buat kekeliruan lah, jangan membuat kusut persoalan ini. Semuanya sudah clear. Pihak Peggy Setiawan dengan pihak kepolisian semuanya sudah clear. Putusan hakim perdebatan kami sudah terjadi dalam persidangan. Putusan hakim juga sudah diterima baik oleh kami selaku pemohon, pihak kepolisian Jawa Barat juga selaku termohon. Kami sudah menerima, bahkan pihak kepolisian juga sudah melepaskan Peggy Setiawan secara undang-undang. Loh, kenapa ada pihak-pihak yang dia bukan termohon, dia bukan representasi pula dari termohon, dia bukan kuasa dari termohon, tapi kayak rasa-rasanya kira-kira legal standing apa yang mereka peroleh? Ini saya menjadi agak sedikit lucu ya melihat rekan-rekan sedemikian rupa punya pemikiran. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini di luar dari kewenangannya, ada yang mengatakan bahwa putusan Eman Sulaiman itu adalah ultra petita. Ya, kalau saya melihat bahwa yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kami betul-betul mengutuk atas perbuatan keji tersebut. Tapi kami juga tidak ingin bahwa orang-orang yang tidak bersalah kemudian harus bertanggung jawab, mewakili atau mengambil kewajiban dari para pelaku. Kami juga sangat mengecam si pelaku-pelaku ini. Makanya kami juga tetap mendorong pihak kepolisian atau mensupport pihak kepolisian untuk buka seluas-luasnya perkara ini. Siapa pihak secara transparan buka. Memang kalau harus dibutuhkan bahwa penyidikan ini harus dilakukan dari awal, memang mungkin bisa jadi itu yang menjadi solusinya. Memang harus dari awal silakan aja dilakukan penyelidikan, kemudian ditingkatkan jadi penyidikan, silakan saja. Tapi harapan saya selaku penegak hukum dan selaku kuasa Peggy Setiawan tidak memiliki keinginan apapun bahwa si orang yang tidak bersalah kemudian harus dijadikan pesakitan dalam perkara ini.